Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi induksi elektromagnetik, khususnya materi transformator atau disebut juga dengan trafo, materi fisika kelas 12. Sekarang kita lihat apa itu transformator atau trafo itu. Apakah Ananda pernah melihat trafo? Nah, jika Ananda melihat di rumah ada gambar seperti ini merupakan adalah gambar dari sebuah trafo tersebut. Nah, trafo itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC atau tegangan listrik bolak-balik. Jadi, tegangan listrik bolak-balik itu contohnya tegangan listrik dari PLN. Sementara tegangan listrik DC adalah tegangan listrik yang berasal dari baterai atau tegangan listrik dengan arus searah. Transformator. Apa bagian-bagian utama dari transformator? Di dalam transformator itu ada kumparan primer dan ada juga kumparan sekunder, kemudian ada inti besi, dan ini adalah sumber tegangan. Sementara yang silang ini adalah gambar dari hambatan atau salah satu contoh hambatan itu adalah lampu atau alat elektronik yang lainnya. Nah, kumparan primer itu dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini lambang adalah sumber tegangan. Sementara kumparan sekunder itu dihubungkan dengan hambatan. Dalam belajar nanti, kumparan itu bisa kita lukiskan dengan gambar seperti ini, dengan dua buah kumparan dan satu buah inti besi. Nah, ini adalah contoh kumparan primer, kumparan sekunder, dan ini inti besi. Dan ini adalah lambang dari sumber tegangan, dan ini adalah lambang dari hambatan. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah belajar kumparan yang dekat kepada sumber tegangan itu disebut dengan kumparan primer. Boleh juga kita sebut dengan masukan, bisa juga kita sebut dengan kumparan input, atau disebut juga dengan dicatu atau dihubungkan pada sumber tegangan. Sementara kumparan sekunder itu bisa juga disebut dengan kumparan keluaran atau kumparan output atau hasil atau kumparan yang dihubungkan dengan lampu. Sekarang mari kita lihat prinsip kerja dari trafo tersebut atau dari transformator tersebut. Kita lihat gambar di samping. Ketika saklar disambungkan dengan tegangan DC atau pada baterai atau boleh juga pada aki atau dinamo, maka listrik yang mengalir melalui kumparan primer atau besi lunak berubah menjadi magnet. Jarum galvanometer bergerak sesaat dan kembali ke nol. Nah, jarum galvanometer itu berfungsi untuk mengetahui ada atau tidak adanya arus. Ternyata arusnya ada mengalir sesaat. Ketika saklar itu kita putus atau kita matikan, maka listrik berhenti mengalir pada kumparan primer sehingga cincin ini kehilangan kemagnetan. Dan jarum galvanometer itu kembali bergerak sesaat dengan arah yang berlawanan. Nah, ternyata ketika kita matikan, ada juga arusnya sesaat, tetapi arahnya berlawanan dan kembali lagi ke nol. Mengapa seperti itu? Listrik yang dihasilkan oleh kumparan sekunder hanya sesaat, karena kumparan ini hanya mengalami perubahan garis gaya magnet pada saat listrik dinyalakan atau pada saat listrik dimatikan. Agar kumparan sekunder menghasilkan listrik terus-menerus, maka ia harus mengalami perubahan garis gaya magnet terus-menerus, yaitu dengan cara merubah kutub-kutub magnet secara terus-menerus. Dengan mengganti arah arus listrik secara terus-menerus, maka kutub magnet juga akan berubah secara terus-menerus. Dengan menghubungkan kumparan primer ke sumber tegangan listrik AC, maka arus listrik selalu berubah, kutub magnet juga selalu berubah, dan kumparan sekunder pun terus mengalami perubahan garis gaya magnet dan menghasilkan listrik secara terus-menerus. Makanya, trafo itu berfungsi jika kita hubungkan pada sumber tegangan AC. Tapi kalau pada sumber tegangan DC atau pada baterai, maka arusnya hanya ada sesaat dan kembali hilang.
Sekarang mari kita lihat jenis-jenis dari transformator itu atau jenis-jenis dari trafo. Yang pertama ada transformator atau trafo step up. Step up, up itu artinya naik. Jadi trafo step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan. Misalkan di rumah kita, PLN rumah kita mempunyai tegangan 110 volt. Sementara di alat elektronik di rumah kita, dia membutuhkan tegangan 220 volt. TV tersebut bisa kita gunakan jika kita menggunakan trafo ini, yaitu trafo step up. Apa syarat untuk trafo step up? Yang pertama, jumlah lilitan pada kumparan sekunder ini harus lebih banyak dari jumlah lilitan pada kumparan primer. Yang kedua, tegangan pada kumparan sekunder harus lebih besar dari tegangan pada kumparan primer, makanya tegangannya dinaikkan. Tetapi arus yang mengalir pada kumparan sekunder ini harus lebih kecil dari arus yang mengalir pada kumparan primer. Yang kedua ada namanya trafo step down. Down artinya turun. Trafo step down itu berfungsi untuk menurunkan tegangan. Misalkan sekarang ini rumah kita mempunyai tegangan 220 volt. Kemudian kita mempunyai TV yang tegangannya hanya membutuhkan 110 volt. Kalau kita menghubungkan TV dengan tegangan 110 volt ini ke listrik, maka TV ini akan rusak. Tetapi kita bisa menggunakan TV ini tanpa rusak dengan menggunakan trafo step down. Apa ciri-ciri trafo step down itu? Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan, kemudian syaratnya jumlah kumparan sekunder ini harus lebih kecil dari jumlah kumparan primer. Kemudian tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder harus lebih kecil dari tegangan dari kumparan primer, tetapi arus pada kumparan sekunder harus lebih besar dari arus yang dihasilkan oleh kumparan primer. Sekarang kita lihat persamaan transformator ideal. Pada transformator ideal, jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya. NP sebanding dengan VP. Jika kita bandingkan jumlah lilitan primer dan sekunder, itu sama dengan perbandingan jumlah tegangan primer dengan tegangan sekunder. Untuk transformator ideal, daya yang masuk pada kumparan primer sama dengan daya yang keluar pada kumparan sekunder. Nah, jadi PP itu sama dengan PS, di mana P itu daya itu sama dengan V kali I, sehingga tegangan transformator ideal itu bisa juga dirumuskan dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Atau kesimpulannya, persamaan untuk transformator ideal itu adalah NP per NS itu sama dengan VP per VS itu sama dengan IS per IP. Nah, yang keterangannya ada di sini. Transformator ideal itu adalah daya yang masuk harus sama dengan daya yang keluar. Tetapi kenyataannya setiap penggunaan trafo tidak pernah didapat daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Daya listrik yang dikeluarkan oleh trafo selalu lebih kecil dari daya listrik yang masuk ke dalam trafo. Pada kumparan primer lebih besar dari daya pada kumparan sekunder, sehingga persamaan untuk transformator ideal itu tidak bisa digunakan. Daya listrik yang dihasilkan oleh trafo tergantung pada efisiensi dari trafo tersebut. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah persentase perbandingan daya yang keluar dengan daya yang masuk dari trafo tersebut. Sehingga persamaan trafo ideal itu dirumuskan dengan efisiensi kali NP per NS sama dengan efisiensi kali VP per VS kali sama dengan IS per IP. N ini adalah disebut dengan efisiensi. Kita ulang lagi, apa itu efisiensi? Efisiensi dari transformator itu adalah persentase perbandingan daya yang keluar dari transformator dengan daya yang masuk pada transformator. Sehingga efisiensi itu dirumuskan dengan PS per PP kali 100% atau
WS per WP kali 100%, atau boleh juga efisiensi itu dirumuskan dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%, di mana N itu adalah efisiensi, WS itu adalah energi sekunder, WP itu adalah energi primer, PS itu adalah daya sekunder, PP itu adalah daya dari primer. Pada kenyataannya, daya yang masuk pada trafo tidak sama dengan daya yang keluar dari trafo tersebut. Kenapa? Karena sebagian dari daya tersebut berubah ke bentuk yang lain. Jadi, alasan trafo ideal mempunyai efisiensi kurang dari 100% karena tidak semua daya masukan diubah menjadi daya keluaran, tetapi ada sebagian yang berubah menjadi kalor. Sehingga, berapakah kalor yang dihasilkan itu sama dengan daya masukan kurang daya keluaran, atau P kurang PS, atau daya keluaran itu sama daya masukan kurang dari kalornya atau panasnya.